Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cara melaksanakan penelitian pendidikan di sekolah. Sambil Anda menikmati tayangan ini, silahkan like, subscribe, dan komennya ya. Baiklah, saya akan menyampaikan cara melaksanakan penelitian pendidikan di sekolah melalui tayangan materi yang saya sampaikan pada in-house training di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Melaksanakan penelitian pendidikan di sekolah itu sebenarnya mudah. Silakan lihat tayangan berikut ini. Ini akun Google Cendekia saya. Saat ini kurang lebih ada 8 artikel yang saya posting di akun Google Cendekia saya. Yang terbaru ini. Yang terbaru tanggal 20 Juni kemarin. Ini yang tanggal 20 Juni kemarin. Yang terbaru ini. Ini contoh yang lain, beberapa publikasi hasil penelitian di sekolah. Oke, kembali ke tayangan utama kita. Mari sama-sama kita berdialog mengenai pelaksanaan penelitian pendidikan di sekolah. Haruskah guru melakukan penelitian? Ya, menurut saya. Untuk apa? Bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Kita melaksanakan penelitian tentu saja untuk siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Setiap gerak-gerik siswa, setiap tingkah laku siswa, dinamika yang ada di sekolah merupakan objek yang bisa kita jadikan sumber penelitian kita. Karena di sana beragam masalah muncul. Iya kan? Nah, jika kita melaksanakan penelitian, itu tentu saja akan menyelesaikan masalah siswa. Jika masalah siswa selesai, maka masalah pembelajaran juga akan selesai. Dan jika masalah pembelajaran selesai, kelembagaan tidak ada lagi masalah. Ujungnya, prestasi siswa, prestasi guru, dan prestasi lembaga akan muncul. Nah, efeknya bagi guru yang statusnya pegawai negeri sipil akan mendapatkan angka kredit untuk naik pangkat. Menurut Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009, publikasi ilmiah dibagi ke dalam 3 aktivitas. Untuk guru, pertama publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku pedoman guru. Publikasi hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal, dan presentasi pada forum ilmiah. Benarkah meneliti dan menulisnya itu mudah? Menurut saya ya susah, tapi bisa dibikin mudah. Caranya, kita diagnosa dulu masalahnya. Melaksanakan publikasi ilmiah yang paling penting, yang mudah, yang dapat kita laksanakan di sekolah adalah 2 hal ini. Presentasi pada forum ilmiah dan publikasi hasil penelitian. Nah,
Penelitian di bidang pendidikan itu pertama membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian, kemudian diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN. Buku. Kemudian membuat makalah berupa tinjauan ilmiah, hasilnya artikel makalah. Kemudian membuat tulisan ilmiah populer. Nah, itu menyatakan bahwa penelitian di sekolah tidak harus PTK. Penelitian tindakan kelas biasanya rumit dan panjang. Kita harus menentukan masalah, membuat proposal penelitian, mengajukannya ke kepala sekolah, mendapatkan izin, kemudian keluar surat izin penelitian, baru kita melaksanakan penelitian. Selesai melaksanakan penelitian, kemudian kita melaksanakan seminar, publikasi, mengundang guru melalui MGMP atau sekolah dengan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Maka kita cari penelitian yang cocok untuk kita, yang mudah kita laksanakan. Pertama, kita tentukan jenis penelitian kita. Di sekolah ada beberapa jenis penelitian yang bisa kita terapkan pendekatannya. Pertama, deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif, eksperimen, maupun penelitian tindakan. Deskriptif kualitatif, contohnya analisis aktivitas, studi kasus. Deskripsi kuantitatif, contohnya korelatif, komparatif, ex post facto. Eksperimen, contohnya eksperimen semu yang bisa kita terapkan di sekolah. Kemudian penelitian tindakan, PTK maupun PTS. Nah, dua hal yang saya highlight ini yang sebenarnya paling bisa kita terapkan, paling mudah kita terapkan, dan memberi dampak langsung berupa pemecahan masalah untuk siswa, yaitu analisis aktivitas secara deskriptif maupun PTK, penelitian tindakan kelas, dan penelitian tindakan sekolah. Nah, setelah kita menentukan jenis penelitian, maka carilah variabel penelitian yang mudah dan cepat diketahui hasilnya. Antara hasil belajar dengan prestasi belajar misalnya. Tentu saja hasil belajar yang paling mudah untuk dicari hasilnya. Hasil belajar dapat kita temui hasilnya jika kita melaksanakan evaluasi. Namun prestasi belajar, kita harus menunggu 1 semester atau 1 tahun akademik untuk mendapatkan hasil prestasi belajar. Hasil belajar pun dapat kita kategorikan lagi, kita persempit lagi, baik hasil belajar kognitif, sikap, maupun keterampilan. Tinggal pilih mana yang sesuai kebutuhan kita, mana yang sesuai keperluan kita di dalam penelitian. Aktivitas belajar dan motivasi belajar, yang paling mudah tentu saja aktivitas belajar. Aktivitas belajar dapat diperoleh datanya dengan observasi langsung oleh peneliti maupun peneliti pembantu. Namun, motivasi belajar membutuhkan kuesioner atau angket yang harus diisi oleh responden langsung. Tidak layak data motivasi belajar diisi oleh seorang pengamat. Datanya akan bias. Maka aktivitas belajar lebih mudah diperoleh datanya daripada variabel motivasi belajar. Kemudian, pilihlah variabel yang spesifik dan tidak umum. Antara tawuran pelajar dengan kenakalan pelajar, tentu saja tawuran pelajar lebih spesifik daripada kenakalan pelajar. Selanjutnya, perhatikan waktu. Apa itu waktu? W-nya adalah waktu itu sendiri, seberapa jauh waktu, seberapa banyak waktu yang kita perlukan untuk melaksanakan penelitian. A, alat. Apa alatnya? K, kemampuan kita. T, tenaga bantuan. Kemudian U, uang. Perhatikan waktu kita. Jika sumber daya kita sedikit, maka
Tidak perlu kita melaksanakan penelitian yang lama. Tidak perlu kita melaksanakan penelitian dengan variabel yang kompleks. Cukup lakukan penelitian sederhana yang hasilnya dapat kita rasakan langsung, yang masalahnya dapat terselesaikan sehingga berdampak baik bagi siswa dan bagi guru. Maka lakukan bersama-sama jika sumber daya terbatas dan kemampuan kita juga terbatas. Nah, untuk melakukan bersama-sama, saya sarankan kita melaksanakan penelitian berdua. Berdua berarti akan berbagi kerja dan berbagi angka kredit. Saya tidak menyarankan lebih dari 2 karena tentu saja angka kreditnya bagi yang PNS, angka kreditnya akan semakin kecil. Tapi jika berdua, yang A dibantu si B, maka A mendapatkan angka kredit yang besar, B sebagiannya. Kemudian B juga melaksanakan penelitian. B dan A, B mendapatkan angka kredit besar, kemudian A sebagiannya. Selanjutnya, manfaatkan musyawarah guru mata pelajaran dan tim pengembang kompetensi berkelanjutan. Tim PKB menjadi wadah pengembangan keprofesian, mulai dari pelatihan hingga penelitian. MGMP dapat menjadi sarana diskusi penelitian dan seminar proposal serta hasil penelitian kita. Ini beberapa kegiatan MGMP yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Diskusi mengenai materi kegiatan biologi maupun pengembangan keprofesian kita. Kemudian ini kegiatan tim PKB, in-house training. Ini contoh in-house training, workshop, PTK, serta publikasinya. Nah, kemudian ada seminar penelitian guru melalui tim PKB di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, ikut sertakan siswa. Siswa dalam kelompok penelitian siswa itu dapat kita ajak untuk melakukan penelitian sederhana. Kita dan siswa berkolaborasi sehingga mendapatkan data penelitian yang kita inginkan, kita secara kelompok inginkan, kemudian dapat kita publikasikan bersama-sama. Ini contoh penelitian saya dan beberapa siswa. Penelitian sederhana tentang tanaman obat pekarangan masyarakat di dusun Kampung Baru, dusun mereka sendiri. Jadi mereka mendata, saya merekap, kemudian kita bersama-sama menentukan alur penelitian. Sama-sama menentukan alur penyajian laporan penelitian. Nah, tunggu apa lagi? Kita laksanakan sekarang, jangan ditunda-tunda. Demikian, kita harus punya daya lenting yang tinggi terhadap perubahan. Modal telah diberikan Tuhan, tergantung kita dalam memanfaatkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.